Selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan waktu kita untuk ibadah Paskah kita pagi ini. Kita berdoa pribadi sejenak. Berdoa, kita mulai. Amin. Panggilan beribadah dan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersukacita memperingati kasih Tuhan yang telah diberikannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur bagi Tuhan yang Maha Pengasih. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti kuasa Allah yang mengalahkan kuasa dosa dan maut, agar setiap orang yang percaya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam kekudusan, karena Ia adalah kudus. Kami datang bersujud ke hadapan-Mu dengan pujian dan ucapan syukur kami. Marilah kita memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 96 ayat 1 dan 3. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menakutkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 92 ayat 2.
Ibrani 10 ayat 22 sampai dengan 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah bunyinya, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 633 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian 683 ayat 1. Menyesali segala dosa-dosa kami karena kami sering menyimpang dari jalan-Mu yang kudus, seperti domba-domba yang tersesat. Kita
janji Allah akan pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 93 ayat 1. Epistel untuk kita hari ini yaitu dari kitab Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari penyanyian nomor 89 ayat 3. Syukur atas kebangkitan Yesus dan pengakuan iman. Kebangkitan Yesus dari kubur menyatakan bahwa kuasa Allah menaklukkan kuasa maut. Kebangkitan Yesus Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai kuasa Allah dan orang yang percaya kepada Allah. Sebab Allah berfirman, "Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk itu, hai kamu umat yang percaya, bersoraklah."
jika kita percaya akan keselamatan dari Allah, dan si iblis akan berusaha dengan segala cara menarik kita untuk jatuh kembali kepada dosa, maka janganlah mau diperdaya oleh si iblis, karena Yesus Kristus telah menang dan memberi kemenangan bagi kita. Singkirkan segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh, sehingga kita dapat berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita bangkit berdiri. Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Mari raih kemenangan itu dan berjalanlah bersama Kristus. Jadilah menjadi saksinya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini dan juga diikuti dengan doa syafaat. Salam. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini 12 April 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Paskah pertama. Pesta Parjolo Parnimotan Hari Haheheoni Tuhan Yesus. Topik minggu, Kuasoni Haheheoni Yesus, Kuasa Kebangkitan Yesus. 2. Himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama,
1. Menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. 2. Bahwasannya pelaksanaan ibadah minggu, baik minggu pagi, sekolah minggu, dan siang, beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. 3. Tata ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp Group. 4. Persembahan atau pelean bulanan, persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara transfer ke Bendahara Huria Amang Situa NIP Simanjuntak. 2. Menghubungi Situa lingkungan masing-masing. 3. Mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 9 WIB sampai dengan pukul 14 WIB. 5. Dalam setiap ibadah, pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun, jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan. Sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa, itulah yang teramat penting. 6. Seluruh kegiatan rutin Huria seperti pertanian WIB, PHD kategorial, kateisasi CD, pertanian paralado ditunda pelaksanaannya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 3. Berbagi informasi. Marilah kita saling mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, baik suka dan duka di antara kita dengan cara menghubungi pendeta dan paralado HKBP Rogate. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun. Pendeta dan paralado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Untuk warta keuangan, jumlah pemasukan ke Huria, dana sosial Huria dan pembangunan pusat dan transit adalah sebesar 19.678.000. Demikian warta jemaat untuk kita di minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan karunia-Mu serta kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat ya Tuhan melaksanakan ibadah keluarga kami masing-masing, yaitu ibadah Paskah, perayaan Hari Kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami merayakan ibadah kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan keadaan di zaman sekarang ya Tuhan. Kami sedang berduka di mana pandemi virus COVID-19 ya Tuhan melanda di negara kami juga di seluruh dunia. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, kiranya Engkau belas kasihan kepada kami untuk segera ya Tuhan membebaskan kami dari virus COVID ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan yang terendah sampai ke tingkat pusat,
dan pemimpin negara kami ya Tuhan, kiranya dapat bekerja sama dan mampukan mereka ya Tuhan di dalam menuntaskan untuk penyebaran virus COVID ini ya Tuhan, agar dapat mereka melaksanakannya ya Tuhan, baik di daerah maupun di pusat, semua ya Tuhan dapat memutus rantai tali penyebaran ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan beserta jajarannya, supaya benar-benar penuh hikmat dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pemimpin di gereja-Mu, uluan kami ya Tuhan, Amang Pendeta Sinaga beserta keluarga, juga Amang Pendeta Daniel Siahaan beserta keluarga ya Tuhan. Kiranya di dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan, mereka tetap semangat, tetap Engkau pakai ya Tuhan, dan beri mereka ya Tuhan pemikiran yang baik, agar kami jemaatnya ya Tuhan tetap setia kepadamu, tetap setia mengikuti Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, juga kepada para ladungmu semua ya Tuhan, beserta jemaatmu, AKBP Resort Rogate, juga termasuk AKBP Immanuel Kutajaya, AKBP Philadelphia, semuanya ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, lindungi kami semua ya Tuhan, beri kami kesehatan, jauhkan kami dari penyakit virus ya Tuhan. Juga Tuhan, kiranya kami dapat bekerja sama di dalam memutus rantai virus COVID ini ya Tuhan, baik di lingkungan kami masing-masing, baik di keluarga kami masing-masing ya Tuhan, agar kami menjalankan pemerintah yang mengajarkan kami ya Tuhan untuk kami senantiasa membersihkan diri dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, anak kami semua yang sedang belajar mengajar melalui online ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga semua yang belajar di rumah tetap semangat, dan juga Tuhan Engkau berikan kepada anak kami ini kepintaran dan kecerdasan untuk dapat menerima pelajaran walaupun melalui online yang diberikan oleh guru mereka masing-masing. Demikian juga ya Bapak, anak-anak kami yang bekerja, yang sekarang melakukan pekerjaannya di rumah. Tuhan, berikanlah kepada anak kami semangat ya Tuhan, agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar tetap mereka ya Tuhan setia dan senantiasa mengucap syukur ya Tuhan. Juga bagi anak-anak kami ya Tuhan yang sudah cukup umur, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Berilah ya Tuhan jodoh yang terbaik, jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami tersebut ya Tuhan, agar anak-anak kami bersuka cita ya Tuhan sebagai pengikut-Mu dan berpengharapan hanya kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Amang SH Silitonga ya Tuhan. Berkatilah segala pengobatannya ya Tuhan, berkati tangan dokter, berkati obat-obat yang dia minum ya Tuhan, agar dapat sembuh. Dan juga kepada inang kami Boru Sitompul yang mengurus, berikan kekuatan dan kesabaran ya Tuhan. Berikan juga jalan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bawa inang kami Nyonya Sintua Nenggolan Boru Siahaan yang masih sakit. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakitnya dan memberikan semangat kepada inang kami untuk dapat melawal sakitnya. Juga anak kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Anggara Sigurian ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Berkati semua para dokter, berkati tim medis ya Tuhan yang sedang menanganinya, agar anak kami Anggara Sigurian dapat segera pulang dan cepat sembuh. Tuhan, kami juga berdoa buat tim para dokter dan para medis yang bertugas di garda terdepan ya Tuhan di dalam menangani kasus COVID. Biarlah semua pasien-pasien yang sedang sakit Tuhan, Engkau berkati tangan dokter, Engkau berkati semua para medis ya Tuhan, agar semua yang sakit
segera sembuh ya Tuhan, melalui tangan tim dokter. Tuhan, kasihanilah juga ya Tuhan keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan yang menghibur bagi mereka semua ya Tuhan. Tuhan, dalam kondisi sekarang banyak ruas ya Tuhan yang bekerja sebagai transportasi online. Engkau tahu ya Bapa, kiranya Bapa yang mencukupkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau berikan solusi bagi mereka dan jalan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap semangat, tetap setia sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekarang mungkin masih banyak yang terkena pengurangan tenaga kerja, yang terkena PHK ya Tuhan, terlebih di ruas-Mu HKBP Resort Rogate ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, cukupkan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan semangat kepada mereka untuk mencari solusi ya Tuhan, untuk mencari penambahan buat kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati dan senantiasa beri mereka senantiasa rasa syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak kami, secara khusus Alpindo Sirait dan Rinto Sirait di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan tetap Engkau pakai di dalam pekerjaannya ya Tuhan, dan juga cepat mendapat jodoh yang Engkau berikan kepada mereka. Kami memohon Tuhan, kiranya ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja atau tanpa kami sengaja, agar kami layak ya Tuhan menerima berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Daniel Siahaan. Bukalah ya Tuhan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan, agar firman-Mu itu ya Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Amang Pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Nya, agar Amang ini dapat menyampaikan firman-Nya dengan baik dan penuh dengan kuasa Roh Kudus yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 91 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Hari Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya menyerukan selamat Paskah, saya mau kita semua menjawab
Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada pesta Paskah yang pertama ini, ketika kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya, mari kita sama-sama mengikutinya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, pesta Paskah. Ketika kita berbicara mengenai pesta Paskah, maka pesta Paskah, kebangkitan Yesus dari kematian, ini menjadi pusat, ini menjadi sentral, ini menjadi inti dari keyakinan, dari iman kita sebagai orang-orang Kristen. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 14, "Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Alianto he Kristusi, rumarma jadi tanami, las rumarma nang ha porsyamuna." Kebangkitan Kristus memberikan kepastian
yang mati, bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang lemah, bukan Tuhan yang tidak berdaya. Tetapi melalui pesta Paskah, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, mau dinyatakan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang mengalahkan dosa, Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Inilah yang menjadi sukacita kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita ketika kita merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang-orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pesta Paskah ini, dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, ada beberapa hal yang menjadi berita sukacita bagi kita. Ada beberapa hal yang menjadi pesan Paskah bagi kita. Yang pertama, bahwa berita sukacita telah diberikan kepada kita melalui kebangkitan Yesus. Terlebih lagi kepada kaum perempuan. Kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan, nas khotbah tadi, dinyatakan bahwa berita kebangkitan Yesus pertama sekali disampaikan kepada kaum perempuan. Para perempuan yang selalu setia mengikuti Yesus. Sejak Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus harus memikul salib menuju Golgota, ketika dia harus disalibkan di bukit Golgota, para perempuan-perempuan tidak pernah meninggalkan Yesus. Mereka terus-menerus mengikuti Yesus sambil menangis, sambil meratap, menunjukkan kesedihannya. Bahkan ketika Yesus juga telah dikuburkan, mereka juga mau melihat mayat Yesus. Dan ini yang dilakukan oleh beberapa perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka datang ke kubur Yesus pada waktu masih subuh, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama di minggu itu. Ketika suasana masih gelap, ketika orang-orang sedang tertidur lelap, ketika orang-orang masih larut di dalam mimpinya, tetapi perempuan-perempuan itu meninggalkan tidurnya, melawan rasa ngantuknya, dan pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus pada awalnya bukan karena mereka percaya dengan apa yang selama ini telah Yesus katakan berulang kali di dalam pengajarannya. Di dalam pengajarannya Yesus telah berulang kali mengatakan kalau anak manusia itu akan mengalami penderitaan dan dia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Para perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus bukan karena mereka telah percaya dengan perkataan Yesus sebelumnya yang mengatakan kalau anak manusia itu, Yesus itu akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka pergi ke kubur itu untuk membawa rempah-rempah dan meminyaki mayat Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Dan ini menjadi bagian dari kebiasaan orang-orang Yahudi. Adat yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan rasa hormatnya, rasa sayangnya, kasihnya kepada orang-orang yang telah meninggal. Dan ini yang mau dilakukan oleh perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Tetapi semuanya berubah ketika pada awalnya mereka mau
Tetapi malaikat duduk di atas batu dan memberikan kabar sukacita kepada para perempuan-perempuan. Kabar sukacita kalau Yesus yang mereka cari itu telah bangkit, telah hidup, sama seperti yang telah dikatakannya selama ini. Lihatlah tempat ia berbaring, tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Karena apa? Karena Yesus telah bangkit. Dan berita sukacita itu juga malaikat suruh perempuan itu untuk memberitahukannya kepada murid-murid yang berkurung, yang di dalam ketakutan. Tetapi mereka harus sampaikan berita sukacita itu kepada para murid-murid. Kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang selama ini dianggap sebagai kelompok kelas 2, perempuan-perempuan yang selama ini dianggap lemah, tetapi ternyata berita kebangkitan itu, berita sukacita itu diberitahukan pertama sekali kepada perempuan, dan mereka mau diajak, disuruh untuk memberitahukan sukacita itu juga kepada murid-murid yang di dalam ketakutan, yang di dalam kesedihan. Perempuan yang lemah, perempuan yang dianggap kelas kedua, tetapi Tuhan mau pakai para perempuan untuk memberitakan kabar sukacita kalau Yesus telah bangkit. Kalau Yesus telah bangkit dan Dia hidup kembali. Dan ini menjadi sukacita secara khusus kepada kaum perempuan. Pada pesta Paskah biasanya diadakan kebangkitan perempuan, perheoniaka perempuan. Seksi perempuan gereja kita sebenarnya telah merencanakan akan mengadakan perheon perempuan. Tetapi karena situasi yang kita alami saat ini, maka rencana itu harus ditunda untuk tahun ini. Tetapi walaupun ditunda tidak terlaksana tahun ini, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kaum perempuan, kebangkitan kaum perempuan untuk bangkit memberitakan kabar sukacita juga kepada semua orang. Tuhan mau pakai para perempuan, Tuhan mau pakai para perempuan untuk menyatakan, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang baik. Oleh karena itu, dihamaka inanami horong yang perempuan lasma rohamuna, bersukacitalah dan tetap semangat menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Tetap semangat menjadi tiang doa, menopang keluarga di dalam doa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita yang kedua, pesan Paskah yang kedua yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini adalah sebuah pernyataan yang memberikan kita kekuatan, yaitu jangan takut. Ketika perempuan-perempuan itu bertemu dengan malaikat, maka malaikat itu mengatakan kepada mereka, jangan takut. Dan di ayat yang ke-10 ketika Yesus juga bertemu dengan mereka, Yesus juga mengatakan, jangan takut. Oleh karena itu, pesta Paskah kebangkitan Yesus mau mengajak kita, menguatkan kita agar kita tidak takut. Ketika kita berbicara mengenai ketakutan, kita mungkin mengatakan banyak hal yang membuat kita takut di dalam kehidupan kita. Orang tua takut dengan masa depan anak-anaknya. Bagaimana nanti kehidupan anak-anakku di masa yang akan datang? Ada yang takut tentang pekerjaannya. Ada yang takut tentang jodohnya. Tuhan, kapan saya akan menemukan jodoh? Dan juga banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Terlebih lagi pada saat ini, ketika kita sedang menghadapi wabah virus corona, ini membuat kita khawatir dan takut.
ketika Tuhan berfirman, Yesus berfirman, jangan takut. Ketika dia mengatakan kepada kita jangan takut, ini juga mau menyatakan kalau Tuhan itu mau menopang hidup kita. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut, Tuhan mau senantiasa menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan pernyataan jangan takut itu mau memberikan kepada kita sebuah pengharapan dan sukacita. Sebuah pengharapan, habis gelap terbitlah terang. Ketika saat ini kita menghadapi wabah virus corona dan juga ketakutan yang lain, kita seolah-olah sepertinya dalam kegelapan, tetapi kebangkitan Yesus mau menyingkirkan kegelapan itu dan membawa kita kepada terang. Tuhan mau mendukung kita, Tuhan mau menopang kita, dan Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ketika banyak kesulitan dan kekhawatiran hidup kita, tetapi pernyataan jangan takut, Tuhan juga memberikan jaminan kalau Dia akan membuka jalan bagi kita. Atas setiap ketakutan kita, atas setiap masalah kita, atas setiap kekhawatiran kita, Tuhan akan buka jalan. Seperti nyanyian itu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini sukacita kita. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Apapun yang membuat kita khawatir, apapun yang membuat kita takut, tapi Tuhan akan memberikan sukacita dan juga jalan bagi kita. Yang ketiga, pesan Paskah yang mau sampaikan kepada kita. Ada sebuah tugas yang mau diberikan pada kita, yaitu pergi dan beritakanlah. Pergi dan beritakanlah. Kita disuruh untuk pergi, kita disuruh untuk memberitakan. Apa yang harus kita beritakan? Yaitu kabar sukacita kalau Yesus telah bangkit. Agar sukacita itu juga dirasakan oleh orang-orang lain, orang-orang yang saat ini dalam keadaan cemas, orang-orang yang saat ini dalam keadaan putus asa, orang-orang yang saat ini dalam keadaan kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, pergi dan beritakanlah, sampaikanlah kabar sukacita itu kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang cemas, kepada mereka yang kehilangan semangat, agar mereka bisa kembali semangat. Oleh karena ketika dikatakan pada kita pergi dan beritakanlah, maka tugas kita adalah saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi. Di tengah-tengah kondisi kita saat ini, ketika kita menghadapi wabah virus corona, banyak orang-orang yang takut karena kehilangan pekerjaan, harus di rumah. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita saling mendukung, mari kita saling menguatkan, mari kita saling memotivasi. Jangan ada yang saling mencela, jangan ada yang saling menyudutkan, jangan ada yang saling mencaci maki dan menjatuhkan. Tetapi sekarang kita diajak untuk bersatu padu, memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan apa? Dengan saling menguatkan, mendukung pemerintah, mendukung tim medis sebagai garda terdepan, mendoakan pemerintah supaya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bijaksana, mendatangkan sukacita, rasa aman, nyaman, damai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini tugas kita. Pergi dan beritakanlah kabar sukacita itu, agar setiap orang bisa bersukacita di dalam kehidupannya.
Apa yang bisa kita lakukan? Berbagi itu juga baik. Kalau kita bisa berbagi kepada orang-orang yang lain, sekarang begitu banyak orang-orang yang membutuhkan. Saya melihat sekarang sudah banyak orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang membagikan masker, ada orang-orang yang membagikan makanan, ada orang-orang yang membagikan uang, dan ini menjadi pesan yang baik bagi kita semua untuk juga turut menebarkan sukacita itu juga kepada orang-orang yang lain. Oleh karena itu, mari bersukacita menyambut, memperingati kebangkitan Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang akan senantiasa memberikan jalan keluar atas setiap persoalan, masalah yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit, memberikan keselamatan bagi kami, memberikan sukacita bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami bersukacita dalam kehidupan kami, agar kami tidak takut, karena Engkau selalu mendukung kami, Engkau selalu menopang kami, Engkau akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami ini. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami menghadapi wabah virus corona, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan selamatkan kami, Engkau akan lepaskan kami dari wabah ini. Sama seperti Engkau telah melepaskan kami dari dosa, memberikan kepada kami keselamatan, demikian juga keyakinan kami Tuhan, Engkau akan bertindak dan memberikan kelepasan dari wabah virus corona bagi kami semua. Oleh karena Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ajari kami Tuhan juga, agar hidup kami juga bisa bermanfaat, bisa berguna, agar hidup kami juga bisa memberikan sukacita bagi orang yang lain. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi di tengah-tengah kehidupan kami ini, agar semuanya kami bisa bersukacita menjalani setiap aktivitas kami, menjalani setiap hari-hari dalam kehidupan kami. Melalui doa kami Tuhan, kami mau bawakan jemaat yang dalam saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Secara khusus kami bawakan dalam doa kami mertua dari Inang Bibelpro Lentina Boru Pasar Ibu, yaitu Amang Opung Rahel Nababan dan Inang Opung Rahel Boru Lumban Boruan, yang saat ini terbaring karena sakit yang mereka derita. Bapak yang baik, kami mau serahkan orang tua kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan kuatkan kedua orang tua kami ini. Tuhan yang campur tangan dalam proses pengobatannya. Tuhan berkati obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman, agar semuanya menjadi saluran kasih Tuhan, memberikan kekuatan kepada orang tua kami, Opung Rahel Nababan dan Inang Opung Rahel Borulumban Boruan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau dalam waktu dekat ini kami bisa mendengarkan berita sukacita melalui kesembuhan dari orang tua kami itu. Terlebih lagi Tuhan, selain kesembuhan jasmani, kami juga memohon Engkau juga yang memberikan kesembuhan rohani kepada orang tua kami itu, agar apapun yang Engkau rencanakan dalam kehidupan orang tua kami itu, kami bisa menerimanya, mereka bisa menerimanya dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau juga berkati setiap jemaat Tuhan
Engkau berkati dan kuatkan para pemimpin kami, pemerintah kami, agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana, terlebih ketika kami menghadapi wabah virus corona, agar apapun kebijakan pemerintah itu bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa aman, nyaman, dan damai kepada segenap masyarakat Indonesia. Tuhan juga berkati dan kuatkan para tim medis sebagai garda terdepan, agar mereka juga bisa bersukacita melakukan kegiatannya, melakukan pekerjaannya dalam pelayanannya, merawat orang-orang sakit. Tuhan juga berkati dan sertai setiap keluarga mereka. Demikian juga Tuhan bagi setiap orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun harus diisolasi, Tuhan juga berkati mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam waktu dekat ini kami bisa kembali bersekutu di Bait-Mu yang kudus ini, bertemu kembali dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan, bisa bersama-sama memuji nama-Mu yang kudus itu dalam keadaan sehat dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 95 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kematian anakmu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.